Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Diva Isdayanti dengan NIM belakang 018. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang persalinan posterem. Apa itu persalinan posterem? Menurut Prawiro Harjo tahun 2014, persalinan posterem merupakan persalinan dengan kehamilan yang berlangsung selama 42 minggu atau 294 hari, yang dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Nigel dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Apa saja sih penyebab dari kehamilan posterem? Jadi terdapat 5 penyebab dari kehamilan ini. Yang pertama, pengaruh hormon progesteron. Penurunan hormon progesteron dalam kehamilan merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekuler pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin, sehingga terjadinya kehamilan dan persalinan posterem adalah karena masih berlangsungnya pengaruh dari hormon progesteron. Yang kedua, teori oksitosin. Pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada kehamilan lewat bulan, yaitu 42 minggu, memberikan kesan atau dipercaya bahwa oksitosin ini secara fisiologis memegang peranan penting dalam menimbulkan persalinan dan melepaskan oksitosin dari neurohipofisis. Bagi wanita hamil yang kurang pelepasan oksitosin dari neurohipofisis pada kelainan lanjut dapat diduga sebagai salah satu faktor penyebab kehamilan lewat bulan. Yang ketiga, teori kortisol atau ACTH janin. Dalam teori ini diajukan bahwa pemberi tanda dimulainya persalinan adalah janin, yang mengakibatkan peningkatan kortisol plasma janin dan mempengaruhi plasma. Dengan berkurangnya progesteron dan bertambahnya sekresi estrogen mempengaruhi peningkatan produksi prostaglandin. Pada janin yang mengalami cacat bawaan seperti ancefalus, hipoplasia adrenalin janin, dan tidak adanya kelenjar hipofisis pada janin dapat menyebabkan kortisol janin tidak diproduksi dengan baik, sehingga menyebabkan kehamilan yang dapat berlangsung lama. Kemudian yang keempat, saraf uterus. Pada keadaan di mana tidak ada tekanan pada pleksus ini, seperti pada kelainan letak, tali pusat pendek, dan bagian bawah masih tinggi, semua hal tersebut sebagai penyebab terjadinya kehamilan lewat bulan. Yang kelima, herediter. Beberapa penelitian menyatakan bahwa seorang ibu mengalami kehamilan lewat bulan, mempunyai kecenderungan untuk melahirkan lewat bulan pada keturunan selanjutnya, karena posterem sehingga sering dijumpai pada keluarga tertentu. Lalu, patologi persalinan posterem. Nah, patologi persalinan posterem ini fungsi dari plasenta mencapai puncak pada kehamilan selama 38 minggu dan mulai menurun setelah 42 minggu yang mengakibatkan dari proses penuaan plasenta. Maka, pemasokan makanan dan oksigen akan menurun di samping spasme arteri spiralis. Janin akan mengalami pertumbuhan yang terhambat dan penurunan berat dalam hal ini dapat disebut sebagai dismatur, sehingga jumlah air ketuban yang berkurang mengakibatkan perubahan abnormal jantung janin menurut Prawiro Harjo. Lalu, diagnosis persalinan posterem. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendukung diagnosis persalinan posterem adalah yang pertama, pemeriksaan umur kehamilan dihitung menggunakan rumus Nigel berdasarkan anamnesa hari pertama haid terakhir. Yang kedua, pemeriksaan berat badan ibu dan lingkar perut, ditandai dengan berat badan ibu turun. Pembesaran perut mengecil karena air ketuban berkurang. Yang ketiga, pemeriksaan tinggi fundus uteri. Lalu yang keempat, pemeriksaan USG, yaitu dengan pemeriksaan diameter biparietal kepala janin
dapat diukur dengan teliti tanpa ada bahaya. Lalu yang terakhir, pemeriksaan sitologi cairan amnion yaitu amniostropi dan pemeriksaan pH di bawah 7,20 dianggap sebagai gawat janin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.